di semester 1, di S1 juga ada, di S2 juga ada, dan di S3. Jadi nanti saya adukan kalkulasi dulu berapa Sampai jumlahnya, Prof. kita kirim datanya pada Kang untuk kita Iya. siapkan. Oke. Foto dan Aman, Prof. Ya, siap. Aman, Prof. Makasih, Dinda ada Kang. Ya. Iya. Oke, teman-teman kita mulai ya. Ya, siap, Prof. Ya, Prof. Ya, Prof. Masyarakat emosi, maka tindakan tegas Ya. membuktikan bahwa seruan atau pada masyarakat ini baru bisa. Kita berenam ya. Ya, Prof. Ya, tolong diaktifkan kamera semua. Ya, ini baru pertemuan pertama ini. Ya. Bahtiar Tamri, Yosua Batara, siapa lagi 2 orang ini? Jimmy Sakai ya. Dedek Klipin, Prof. Masyarakat bergerak Ya. tidak memberikan kesempatan buat masyarakat itu berusaha. Oke, yang sudah hadir di Zoom tolong diaktifkan kamera ya. Kemudian juga tentu keadilannya karena keadilan sosial keadilan maju terus Kedengaran Bapak Ibu? Iya. Bagus, Prof. Ya, Bagus. Jelas, Prof. jelas, Prof. Kita mulai semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon maaf ini karena sedianya kuliah kemarin ya. Tapi karena ada kegiatan di kampung ini, pulang kampung dulu ya. yang pengusaha mungkin Kemarin setelah acara buru-buru balik ke Makassar ya. Baik. Setahu saya kita sudah pernah bertemu via Zoom ya waktu penerimaan maba. Oh ya. Ya. Ya, Prof. Tapi itu kan seluruh kelas hadir ya. Hampir Ya, Prof. 100 orang mahasiswa S3. ini Nah, kalau tidak salah untuk kelas ini kelas B ya. Ya, Prof. meyakinkan Ya. Ada 17 mahasiswa, tunggu Mas ya. Jadi ada 17 orang mahasiswa Pak ya, kelas ini saja. Dan sesuai dengan schedule, jadwal yang disampaikan, kegiatan ini dalam 2 bentuk. Kuliah secara online. Secara online ini berlangsung 8 kali, karena mata tim pengajarnya ada 2, saya dan Profesor Maskun, Wakil Dekan 1. Saya dulu diberi kesempatan 4 kali online, kemudian Pak Maskun 4 kali, selebihnya diadakan di Tarakan. Mana aja? Ya, jadi nanti sekali kami ke Tarakan, Ya. itu untuk langsung sekali datang 4 kali tatap muka ya. Jadi mungkin kita rapel mulai pagi sampai sore atau siang ya. Pak Maskun juga datang sekali, hitungannya 4 kali tatap muka. Jadi kesemuanya 16 kali. Nah Bapak Ibu, pelaksanaan kuliah tentu mengikuti standar untuk seluruh kelas. Karena ada beberapa kelas, di Makassar ada 2 kelas, di Kendari 1 kelas, Kejaksaan 1 kelas, Tarakan 2 kelas. Terdengar juga ada 1 kelas dari Timor Leste ya. Ya. Nah, jadi semua
kelas-kelas ini harus memiliki standar yang sama. Ya, tidak boleh kelas tarakan yang jauh dari Makassar ini diperlakukan berbeda ya. Itu tidak boleh, jadi harus standar. Nah, jadi teman-teman semua harus mampu beradaptasi, menyesuaikan standar-standar yang sudah baku ya. Mulai dari standar pengajaran, bahan-bahan kuliah, standar proses, dan insya Allah kita tidak akan mengurangi menit perkuliahan, karena itu tanggung jawab moral kita kepada proses perkuliahan, kemudian bentuk penyampaian. Jadi kita berusaha itu terstandar dengan baik, bahwa nanti ada toleransi, misalnya mungkin ada yang tidak bisa kuliah dengan alasan-alasan tertentu, ya, yang jangan nanti kosong kuliahnya ya. Nah, jadi gantian lah kalau mau minta izin ya. Siap, Prof. Jadi nanti izinnya langsung ke dosen ya. Oh, siap. Ya, jadi Siap. jangan sendiri ya, nanti kacau kelasnya ya. Siap, Prof. Ya, jadi karena pada dasarnya S3 itu ya kita menganggap berasumsi bahwa semua pesertanya itu sudah mandai dan langsung Bapak Ibu pesan toga untuk wisuda ya. Nah, jadi jalani proses dulu. Siap. Jadi ada hasil, ada proses. Saya tahu bahwa di sebelah sana ada juga yang menyiapkan hasil, tidak menyiapkan proses. Ya, saya kira kalau Bapak diminta membeli ijazah dokter 2 kali, itu bahkan 3 kali juga Bapak Ibu sanggup ya. Tetapi itu hanya membeli hasil, tidak membeli proses, dan proses itu mahal. Nah, kenapa ada terkadang mahasiswa malu-malu sandan doktornya? Mungkin penyebabnya karena hasil jual beli ya. Tapi bukan palsu ya. Ini bukan palsu, asli sebenarnya, tapi prosesnya tidak asli. Artinya hanya potong kompas. Potong kompas, tidak membanggakan ya. Artinya mau pasang juga malu-malu ya. Nah, kalau prosesnya betul, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Jadi kita akan bangga insya Allah menyandang tingkat doktoral. Makanya doktor itu jenjang namanya, jenjang tertinggi di bidang akademik. Itu harus ada pertanggungjawaban luar dalam doktor itu. Makanya kita berharap jalani proses sampai di ujung, sehingga pas selesai itu kita akan dengan bangga menyatakan kami lulusan dokter. Terkadang ada orang sembunyi-sembunyi ya. Ini dokternya dari mana sebenarnya ini? Kok enggak kelihatan ya? Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi seluruh proses menurut standar yang sudah kita sepakati. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ini mata kuliah sebenarnya bukan berarti baru sama sekali. Karena waktu di S1 juga meneliti, S2 juga meneliti. Bukan hal baru. Ya, jadi tugas kami sebenarnya sebagai dosen penelitian ini tinggal makan. Karena S3 itu intinya program mandiri. Dosen ini bukan segala-galanya. Ya. Kita ini dosen ibarat pertandingan tinju Bapak Ibu ya. Kita hanya promotor. Nah, kalau kita nonton tinju, itu promotor hanya sampai di luar ring saja. Bukan dia yang berlaga ya. Jadi yang berlaga itu petinjunya. Nah, kita di luar saja nonton.
silakan hasilnya ditunggu. Dosen juga demikian. Dosen S3 itu ya motivator ya. Jadi Bapak Ibu sudah melewati sebuah seleksi, dinyatakan memenuhi syarat akademik, syarat intelektual. Tinggal nanti dibangkitkan semangatnya ya. Mungkin ada kawan sudah 20 tahun lalu tidak pernah injak kampus ya. Coba dikira kampus baru ya, padahal orangnya yang pernah datang ke kampus itu ya. Ada juga mungkin yang baru lulus, masih fresh ya. Jadi posisi mahasiswa S3 itu mandiri. Jadi mahasiswa yang harus aktif. Bahkan kalau ada mahasiswa berbeda pendapat dengan dosennya, dengan pengujinya, dengan pembimbingnya, silahkan saja. Ini mata kuliah sebenarnya adalah mata kuliah yang didesain yang akan setia menemani Anda sampai selesai. Semester mungkin berakhir bulan Januari, tetapi jangan coba-coba berpisah dengan mata kuliah ini. Kenapa? Diperlukan mengikuti wisuda doktor. Jadi waktu pesan toga baru berakhir ini mata kuliah. Jadi jangan coba-coba ini nanti mata kuliah berakhir setelah kita dapat nilai metode penelitian. Tidak, justru baru dimulai. Ya, karena nanti Anda akan menyampaikan judulnya, menetapkan pembimbingnya, pengujinya, kemudian antara pembimbing dengan mahasiswa, pembimbingnya ada 2 nanti, ya pembimbingan, sesudah itu proposalnya jadi seminar proposal. Nah seminar proposal itu adalah seminar untuk mengukur, bukan menguji, mengukur dan menilai apakah rencana penelitian disertasi doktor yang penelitian atau tidak. Ya. Tentu tidak bisa telepon saya. Gimana Pak Irwan ini? Kita lagi seminar proposal ini ya. Jadi Anda harus siapkan jawaban pada saat Anda mengikuti seminar proposal. Seminar proposal itu di semester kedua. Setelah rencana proposalnya dinyatakan layak, diterima, kan riset penelitian. Nah ini penelitiannya tidak ada standar waktu, jadi beda-beda. Mungkin ada pejabat yang sibuk, butuh mungkin 1-2 tahun. Mungkin ada mahasiswa yang memang dia sudah siap, hanya butuh waktu 2-3 bulan. Jadi semester depan sebenarnya sudah bisa lakukan penelitian. Berapa lama penelitian ya? Kalau saya bercanda ya saya bilang tergantung amal saleh saja. Ya. Kalau bagus amal salehnya mungkin cepat selesai penelitiannya Bapak Ibu ya. Artinya mungkin risetnya, topiknya, judulnya jangan terlalu dibikin muluk-muluk ya. Nanti Pak Dede sudah potong kambing, mesti cari judul. Jadi jangan terlalu tinggi judulnya, mungkin sampai tembus planet Pak ya, penelitian jangan terlalu jauh. Kalau perlu penelitian itu bisa mengangkat topik tesisnya. Ya, bisa melanjutkan tesis ya. Mempertajam, mengembangkan tesisnya. Itu bisa diangkat. Ya.
Itu serah aja. Ya. Saya sering bercanda ya Pak ya, ini kan kalau bapak-bapak sering nonton bola ya. Ya, mungkin hari ini kita nonton misalnya Persisam Samarinda ketemu dengan Persiba Balikpapan ya. Nah, nanti kita mau naik kelas ya. Mungkin Persiba Balikpapan mau ketemu dengan Real Madrid. Ah, naik kelas namanya ya. Entah main di mana ya. Naik kelas namanya. Bisa dikembangkan menjadi topik disertasi. Nah, gimana caranya? Nah, inilah materi metode ini yang akan membantu memastikan apakah topik tesisnya bisa lanjut. Nah, mudah-mudahan nanti dalam pertemuan tatap muka ditarakan semua rencana judul disertasinya disiapkan. Siapa tahu itu bisa dikembangkan ya menjadi judul disertasi. Yang berikut, judul itu boleh diangkat dari institusi masing-masing. Ya. Sebab disertasi yang bagus itu yang sering saya istilahkan mengetahui banyak terhadap yang sedikit. Ya. Misalnya kan misalnya bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di daerah perbatasan. Nah, jadi kalau topik-topik tentang perbatasan yang diangkat atau dijadikan judul, besar peluang judul itu belum disertasi doktor sebelumnya. Kenapa? Ini sangat spesifik. Ya, perbatasan ya. Nah, di situ perbatasan bicara ekonomi ya. Saya juga tidak pernah lihat ya, cuma biasa dengar ya. Ketika di daerah perbatasan orang Indonesia nyebrang kok lebih sejahtera ya dibanding di tempat kita. Saya tidak tahu kalau di daerah sana ya, tapi kedengaran kan begitu ya. Istilah terluar, problem-problem yang perlu kita angkat. Ya, bagaimana melindungi misalnya nelayan di daerah perbatasan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan penduduk, bagaimana pendidikan, itu semua boleh. Jadi, disertasi yang bagus itu kuasai penuh terhadap masalah kecil. Ya, jangan seperti Bapak Ibu pidato sebagai kepala dinas ya. Ya, mulai masalah pagar sampai masalah obat. Tapi sedikit-sedikit. Nah, kalau disertasi fokus mengangkat satu persoalan besar yang masih minim solusi. Nah, misalnya 1-2 hari ini Pak ya, demonstrasi besar-besar ya. Ya, kalau di Makassar kan bakar gedungnya. Tentu menangani demonstrasi, ada yang ditangkap, ada yang bertanggung jawab, itu namanya sebatas menangani akibat. Itu bukan level disertasi. Nah, kenapa ada muncul demo di mana-mana? Mungkin karena gaya hidup pejabat yang makin hedonis, korupsi tidak kunjung seleksi itu banyakkan KKN, ini masalah besar. Tetapi penanganannya masih kecil. Ya. Saya pernah beri contoh, pernahkah kita mendengar di Indonesia ini ada seleksi menjadi anggota DPR? Enggak ada.
tetapi kewenangannya sangat besar. Naikkan joget-joget kan? Nah, kira-kira begitu ya. Ya, nggak ada seleksi anggota DPR. Kalau anggota KPK dihajar sana sini, Pak ya. Dihajar hartanya, cara memperoleh harta, rumah, sampai dikejar istri-istrinya. Ya, untuk memastikan ini orang bisa memegang amanah. DPR mana ada seleksi? Nah, ini namanya problem besar, solusi kecil. Dengar ada pemekaran daerah. Banyak yang gagal. Karena pertimbangannya tidak matang. Pernahkah ada mendengar ada penggabungan setelah gagal mekar digabung kembali? Enggak ada. Ya. Jadi kalau mau diteliti, jangan teliti pemekarannya. Bikin ide tentang penggabungan. Ya. Kira-kira begitulah cara-cara nanti mencari judul sehingga atau jarang diteliti dan penelitiannya diharapkan ada gagasan-gagasan baru atau ada pikiran-pikiran baru. Tidak ada gunanya bikin disertasi yang baru hanya kata pengantarnya. Ya toh? Misalnya hanya nambah anak. Ya, oh ini ada yang baru, Pak. Apa barunya? Waktu tesis, Pak, baru 1 anak, ini sudah 3, Pak. Wah, itu bukan, itu namanya betul ada hal baru, tapi hanya sebatas di kata pengantar ya. Yang kita mau dengar itu barukah teorinya, barukah pendekatannya, apa sumbangan disertasi ini nanti. Nah, itu sengaja disampaikan dari awal agar kita bersemangat ya. Untuk melahirkan sebuah karya terbaik sekali dalam seumur hidup. Katakan saya doktor dan ini karya saya. Ya. Nah, itu kira-kira ya. Jadi sekali lagi topik disertasi cari masalah-masalah besar yang minim solusi. Cari judul, cari topik yang jarang atau belum diteliti. Cari judul, cari topik yang kemungkinannya melahirkan bahwa topik tentang perbatasan itu menarik. Nah, kalau nantinya diteliti, tentu tidak cukup hanya teliti perbatasannya di sana. Nah, dibuatlah studi perbandingan. Ya, adakah negara, adakah penduduk di negara tertentu di daerah perbatasan tapi sejahtera? Ya. Nah, itu harus hanya lokal Kalimantan Utara. Ya, tapi berpikir juga paling tidak seluruh Indonesia. Paling tidak, kalau ada masalah-masalah yang menurut Bapak Ibu perlu ditangani dengan lebih besar, dibuat perbandingan. Ya, misalnya perbandingan menangani korupsi. Ya, kalau di Indonesia mutar-mutar aja, Pak. Ya toh, nggak ada solusinya. Orang bilang biar juga malaikat ke Indonesia tangani korupsi, ampun juga malaikatnya ya. Ya. Jadi perlu ada perbandingan. Ya. Kenapa pemilu kita begitu mahal tapi hasilnya jelek? Ya, kita ada negara yang paling mahal pemilunya di dunia, Pak ya. Paling mahal ya. Padahal kita bukan negara kaya. Ya, ini namanya miskin tapi kan begitu ya. Orang jadi kampanye bupati katanya butuh modal paling tidak 20 miliar. Tapi gajinya hanya 720 juta selama 5 tahun. Gimana nutup kekurangan ini? Nah, itu bisa diteliti. Jual beli jabatan, meskipun itu ada lelang jabatan.
pengadaan barang dan jasa hampir tiap tahun. Jual beri perizinan sumber daya alam. Nah, ini di wilayah Kalimantan ini yang paling terdepan. Ya, daerah kaya, penduduknya miskin. Ya, berarti ada yang salah urus ya. Salah urus di negeri ini, daerah kaya, kok penduduk kita masih miskin? Yang kaya pejabatnya, pemberi izinnya, cukong izinnya, calo izinnya. Rata-rata rakyat yang ada di daerah tambang penduduknya miskin. Ini bisa diteliti. Ya, ada apa dengan pengelolaan sumber daya alam kita? Kok tidak makmur juga rakyat yang tinggal di sekitar kita? Ya, nah, itu kira-kira gambaran-gambaran awal ya. Jangan juga terlalu banyak Pak. Nanti Bapak ini terlalu banyak nanti ini ya. Pas selesai kuliah, minggu depan tidak muncul lagi ya. Dan kita tidak mau terlalu berat Pak ini kalau kita mau. Jadi Tuhan itu sudah menggaransi bahwa orang yang mencari ilmu itu berjihad dan akan diangkat derajatnya. Semua agama saya kira begitu ya. Diangkat ya. Itu derajat bukan satu ya. Bukan satu. Makanya tidak ada orang sekolah itu bangkrut Pak. Yang bangkrut itu penjudi. Ya. Kalau setengah mati iyalah. Tidak ada orang juga sekolah enak-enak ya. Pak, ya. Kemudian waktu juga akhirnya cari waktu kerjakan tugas. Tapi itulah seni ya. Seni. Dan Tuhan itu maha adil. Dan Tuhan menggaransi tidak ada rezeki yang ketukar. Tidak ada rezeki yang tertukar Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Tuhan nanti siapkan rezeki orang yang ilmu yang didapat itu bukan mahasiswanya yang akan menjaga. Kalau harta, yang jaga pemiliknya. Bapak Ibu beli mobil, tentu Bapak yang jaga, tidak mungkin tetangga. Ya kan? Nah, kalau ilmu yang jaga itu Allah. Tuhan yang jaga. Itu bedanya berilmu dan berharta. Ya, jadi ketika dapat ilmu itu bisa lama bertahan kan ada yang jaga. Nah, itu kata pemuka agama ya. Dan saya kira Bapak Ibu perlu diberi semangat agar kuliahnya ini dijalani ikhlas, tulus, dengan harapan paling tidak menjadi contoh bagi keluarga. Jadi nanti kalau anak-anak mau suruh sekolah, kan tinggal ibu ya, paling tidak kau dekatilah Bapak ya. Nanti itu foto sudah dipajang pato. Ya nggak usah suruh-suruh sekolah nggak usah. Tunjukin aja foto ya. Paling tidak anakku ini menyamai prestasinya Bapak Ibu. Yang mana itu foto wisuda. Ya, itu ndak gampang itu berdarah-darah itu ya. Nah, jadi memberi motivasi real kepada orang-orang dekat. Izin ikut kuliah itu Pak paling gampang dipercaya oleh istri Pak ya. Bagaimana Pak Dede ya? Ya, kalau mungkin izin pergi rapat pergi apa sudah dicurigai ya. Kalau Bapak izin mau kuliah bawa buku, cepat-cepat suruh berangkat Pak ya. Takut terlambat ya. Kalau ini Pak terlambat akan mengganggu nanti di rumah ya. Itu izin paling paling dipercaya Pak ya. Makanya biasa ada orang selesai Pak, pusing dia Pak. Kenapa Pak? Izin sudah habis. Wah, ini katanya izin yang paling dipercaya sudah selesai waktunya. Contoh aja Pak ya. Jadi memanfaatkan ini kesempatannya. Ya. Kemudian berikutnya untuk materi. Ini materi kuliah. Ini PowerPoint Pak ya. 175 halaman. Ya.
Saya akan bagikan ke dosen kedua, dan saya sudah bagikan ke seluruh dosen ya, di UNAS yang mengajar ya. Saya suka bagi-bagi ya, PPT ini. Jadi kelas di sebelah juga dapat, silakan ya. Tentu tidak sebaik yang bikin dengan yang sekedar lewat Pak ya. Saya bikin Pak, tentu saya bisa terangkan lebih bagus. Ya, kelas ini harus lebih bagus dibanding seluruh kelas ya. Tadi saya sudah calling Pak Dekan ya, akan dikirim ini buku seluruh kelas dan juga mahasiswa S2-nya. Saya sudah pernah sampaikan waktu pertemuan, ini buku karya saya sendiri, dan ini buku dijadikan buku wajib untuk S3 Pak ya. Selain saya tempati mengajar, ini ada 20, minimal 20 ya, kampus S3 ya, belum S2 ya, S3 ya, yang jadikan buku Palembang, Lampung, Jambi. Unpad, S3-nya pernah disampaikan oleh KPS-nya, S2 di UI, kami Trisakti juga mengajar S3, 2 kampus di Semarang, Untak, Semarang, Unisula, UNS Surakarta, Untak Surabaya, semua di timur ya. Pakai ini. Terbitannya nanti kalau jadi baru setahun ya, tentu yang terbaru Anda bisa baca. Dan seperti saya sampaikan pada kuliah gabungan, ini bab 10-nya nanti Bapak perlukan, yaitu cara menulis artikel di jurnal. Ya, ini nanti syarat keluar Pak ya. Jadi sebelum nanti ujian tutup, ujian promosi, bikin artikel. Nah, di buku ini ada bab terakhir. Tentu kalau mahasiswa beli buku penelitian, tidak ada materi itu ya. Tidak ada ya, karena kemudian asesor jurnal di kementerian, punyalah sedikit ilmu yang kita bisa bagi. Ya, nanti ketika kuliah di Tarakan, saya juga sudah minta, kami juga akan menyampaikan materi tentang bagaimana menulis artikel di jurnal supaya nanti lebih mudah proses penyelesaiannya. Ya, nanti ini diwajibkan kami kirim. Ini buku sudah sampai ya. Ya, paling tidak Pak Jus Prianto sudah bisa gerta-gerta ibu di rumah ya. Ini kita disuruh baca ini buku, jangan banyak gangguan dulu ya. Kira-kira begitu Pak ya. Nanti juga anak-anaknya Bapak yang ayah kuliah, mana buktinya? Gak pernah selalu Bapak baca ini. Gerta-gerta sedikit. Nah ini berat, jangan banyak gangguan ya. Siapa? Nanti dikirim ke sana Pak ya, menunggu ini pada saya terangkan isinya, dan saya juga nanti bagi pengalaman membuat artikel yang akan dibutuhkan. Saya punya PowerPoint, tinggal nanti sekali-sekali Bapak Ibu baca ya. Nah saya berharap ketika sampai nanti di buku Pak, ya jangan dikoleksi. Ya, sampai kuatnya mengoleksi Pak, tidak pernah dibuka plastiknya. Ya jangan juga Pak begitu ya. Jadi dicoret-coret nanti itu buku, dikasih stabilo. Lain itu kalau kita baca stabilo, jangan dilipat Pak ya, dikasih tanda pernah baca. Jangan dikoleksi. Ya, kira begitu Bu ya, Ibu Solawati ya. Jangan disimpan di atas meja Pak. Ya, baru setiap tamu datang, ini saya lagi sekolah. Nah ini tamunya bingung, kok lagi sekolah tidak dibuka. Kemudian ini nanti materi-materinya, ini isi buku ya yang saya sampaikan ya. Jadi
akan kita bicara mengenai dua model penelitian hukum ya. Ini di bab 4, nanti kita sampaikan ya uraiannya. Ini kan pengantar dulu. Bicara tentang penelitian hukum. Penelitian utama. Penelitian pertama utama dalam disertasi. Nah, kalau misalnya ada di antara teman-teman latar belakang bukan sarjana hukum. Ada yang bukan sarjana hukum kedua-duanya Bapak Ibu? Ada Pak. Ada, Prof. Banyak. Ada Pak. Ada Prof. Pak Yosua S1-nya apa? Satunya teknik mesin Prof. S2? S2 sosial politik kebijakan publik Prof. Wah, Bapak ini melarikan diri betul ya. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting Pak Yosua, disertasinya harus disertasi hukum. Siap Prof. Bukan disertasi kebijakan tentang hukum. Harus disertasi hukum tentang kebijakan. Begitu Pak ya. Jadi Betul. ilmunya S2 Bapak kebijakan, bikin topik yang jangan terlalu jauh. Jadi aspek hukum terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Ya, kebijakan mutasi. Ya, kebijakan kan banyak sekali. Jadi kan wilayah eksekutif ya. Ya, kebijakan mutasi, sumber daya alam. Ya. Kemudian yang terbarukan kebijakan makan siang gratis ya. Apa itu makan? Nanti Bapak Ibu ikut keracunan juga ya. Jangan dikaji itu ya. Jadi Bapak cari nanti, buka ChatGPT, kebijakan-kebijakan pemerintah yang bermasalah. Ya. Misalnya merit system kan kebijakan Pak ya. Contoh saja bagaimana ASN itu boleh. Jadi dilihat nanti dari sisi norma. Jadi bukan disertasi kebijakan, tapi disertasi hukum tentang kebijakan. Ya, Pak Joshua Pak ya. Siap Prof. Siap Prof. Siapa lagi yang bukan sarjana hukum, magister hukum Bapak Ibu? Izin Prof. Ya, Pak Ya, Joshua Prof. dulu ya. Ya. S1 dari mana Pak? Sospol Pak, administrasi negara. Ya, Di S2? Unmul juga Pak, linear sama S2 Pak. Oh, lulusan dari mana Pak? Unmul Samarinda. Oh, Unmu Samarinda. Oke. Ya. Sekarang instansi mana? Saya sekarang di kecamatan Pak. Ya. Saya sekarang bekerja di kecamatan. Oke. Saudara topik disertasinya yang Bapak siapkan? Ini masih Atau belum? Belum Pak. Tadi kita terinspirasi dengan yang disampaikan Prof tadi. Ya. Di wilayah pekerjaan saya dengan Ibu Salau ini, kami bekerja di wilayah pertambangan Pak. Oh, tambang ya? Ya. Jadi Ya. ya mungkin Misalnya Pak, bagaimana pengelolaan tambang yang berbasis keadilan di wilayah perbatasan? Begitu. Atau bagaimana perlindungan hukum kepada rakyat yang tinggal di sekitar tambang di daerah perbatasan? Kenapa selalu ditekankan daerah perbatasan, Pak? Karena Bapak di situ, nanti disertasinya ada kontribusi, dan ini lebih besar peluangnya ada novelty namanya, ada kebaruan, ada gagasan baru. Karena salah satu yang menjadi kesulitan kita menyusun disertasi, adakah peluang lahir gagasan baru? Karena Bapak Ibu kan bukan orang pertama kuliah S3 hukum di Indonesia kan? ya. Sudah ke 10.000 kan? Bikin disertasi. Nanti pusing, siapa ke judul apa ini? Ya. Jadi caranya Pak, persempit peluang-peluang terjadinya persamaan. Nah, salah satu faktor untuk membuka peluang sebesar-besarnya ini jarang diteliti, jangan lupa sertakan wilayah perbatasan.
Kan tidak mungkin diteliti Pak orang Solo, orang Semarang. Perbatasannya dari mana Pak? Antar kabupaten. Nggak kelas dia Pak. Itu namanya Persija lawan Persebaya Pak. Kan Bapak ini antar negara, itu bisa Real Madrid Pak namanya Pak. Kelasnya di atas. Ya. Ya. Jadi kalau bisa seluruh topiknya ada unsur perbatasan, jalan saja. Ya. Ya. Bahwa ujungnya semua sama, tidak masalah. Kan bisa ada topik kesehatan, topik keamanan, topik rakyat, tambang, ASN, ujungnya kan perbatasan ya. Bahwa sama ya sama sedikit. Ya. Ya. Oke. Saya kembali ke Pak Joshua dulu, maaf. S1-nya Pak Joshua di mana? S1-nya teknik mesin Unhas, Prof. Teknik mesin? Unhas, Prof. Oke. S2 apa? S2 Sospol Kebijakan Publik Unmul, Prof. Universitas Muda Marwana. Ya, baik. Sekarang di Dinas Energi Sumber Daya Alam, Prof. Provinsi Kalimantan Utara. Saya kira ini bagus, Pak ya. Jadi misalnya kedua-duanya ngurus tambang, Pak. Tambang kan masih terlalu umum. Ada yang bahas batu baranya, ada bahas nikelnya, ada bahas penegakan hukumnya, ada bahas kebijakannya, ada bahas perlindungan masyarakatnya, ya. Di tambang itu bisa dikeroyok rame-rame, melahirkan lebih dari satu disertasi. Ya Pak, jangan misalnya, ini sudah ambil tambang Pak Joshua, Pak Joshua itu nggak bisa boleh. Satu kebijakan, satu masyarakatnya, satu izinnya, satu pengawasannya, satu sanksinya, amdalnya, boleh semua Pak. Boleh meneliti rame-rame. Oh nanti sama? Enggak. Jadi boleh topik besarnya tambang di daerah perbatasan. Topik besarnya Pak ya? Ya. Nanti ada masalah perizinannya, pengawasannya, sanksinya, masyarakat. Banyak Pak ini. Pelan-pelan saja dulu Pak ya. Sambil, jadi ini kuliah bisa direkam ya. Silakan direkam. Ya. Kalau di rumah diputar-putar Pak ya. Putarlah. Nilai semua ini, Prof. Angkas. Semua ini. Ya, jadi kalau nanti anak-anak, jangan ribut, ini ayah lagi dengar kuliah, berat ini kuliah ini. Kira-kira begitu ya. Ya. Oke. Itu Pak Joshua dengan Pak, ya. Ada lagi, kita sekalian saja semua ya. Pak Dede S1 dari mana? Izin Prof, S1 ilmu pemerintahan, Prof. Di IPDN. Oh, IPDN. Siap. S2? S2-nya di Universitas Terbuka, Magister Administrasi Publik. Oh ya. Siap, Prof. Tugas di? Tugas saat ini di Kecamatan Mentarang yang dalam proses pembangunan PLTA di wilayah kawasan KM Mentarang. Oh ya ya. KHN. Pembangkit listrik tenaga air ya? Air, betul Prof. Banyak hal bisa di situ ya. Ganti rugi, Siap, Prof. proses AMDAL. Ya. Betul Prof. Jadi bagus masuk di situ Pak. Ya. Jadi jangan jauh-jauh ya. Siap. Jangan ambil di Makassar Pak. Kecuali kalau mau buka kantor cabang di Makassar nggak apa-apa ya. 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 Ibu Salawati, maaf. Silakan Ibu. Ibu Wati. Ya, Maaf. Tadi Pak Dede sudah ada topiknya. Topiknya sebelumnya mau mengambil terkait dengan pendidikan, tapi karena di Ya. lokasi kerja ada perusahaan, mungkin fokusnya bisa beralih ke sana, Prof. Tadi PLTA. PLTA. Ya baguslah. Ya, jadi bisa perlindungan, bisa tanggung jawab, bisa kewenangan, bisa pengawasan. Ya, nanti Baik. tergantung dari apa-apa yang perlu diteliti. Jadi menurut saya boleh ya, hal begitu boleh ya. Ya. Oke, misalnya kebijakan tenaga kerjanya, AMDAL-nya, izinnya, itu boleh. Ya. Nanti kita diterakan akan intens lagi ya Pak ya, untuk ini kan baru pemanasan ini. Ya, Ya juga pemanasan mau langsung di finish ya, jadi pelan-pelan saja ya. Oke. Prof. Silakan Ibu. ya Prof, saya S1-nya ekonomi Ya. dan Dari mana Bu? Ya. S1-nya?
Saya S1 dan Tarakan, Pak. UBT Borneo. Ya, Borneo Tarakan. ya. Dan duanya saya Ya. ya. Tugas di Saya bertugas di Kecamatan Malinau Selatan, Prof. Malinau. Ya, Ah, ya rencana disertasi ini karena saya bertugas di wilayah tambang ya, Prof. Tambang, jadi mau mengangkat masalah CSR. misalnya PAD berbasis apakah? Perda berbasis PAD. Bu ya. Ya, Nah, jadi kalau mau masuk di wilayah keuangan, nanti dicarikan teori-teori mengenai hukumnya. Misalnya pertanggungjawaban, ya, akuntabilitas. Itu kan ada dua sisi, Bu ya, ekonomi dan hukum kan. ya. Nah, sisi ekonomi ya. Nah, misalnya adakah di situ program-program pemerintah yang menurut Ibu belum pas, teliti. Ekonomi, ya. Nah, misalnya bisa juga misalnya bagaimana pengadaan barang dan jasa, bagaimana perizinan lingkungan, ya, bagaimana instrumen-instrumen ekonomi. Nah, itu bisa Bu ya, diangkat nanti. Ya, Ya, Prof. ya. Baik, berikutnya Pak Bahtiar. Ya. Pak Bahtiar S1 dari mana? Izin, Prof. Ya. S1-nya di Tarakan, kemudian S2 Dan dari maksudnya kampus UBT. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Buluan Tarakan, Prof. Ilmu ekonomi, ya. S2. Siap. S2-nya di Magister Ilmu Hukum Universitas Borneo, Tarakan. Tugas di mana Pak Bahtiar? Saya bekerja di Polda Kalimantan Utara, Prof. Ya. Rencana kajian terkait masalah penegakan. Oh ya, ini sudah pas kayaknya ini ya. TPPO ya. Siap, Prof. Kebetulan kami menangani perkara perempuan dan anak dan pemberantasan pidana perdagangan orang. Ya, oke. Saya kira ini masalah, ini problem besar Pak ya. Siap. Nah, mana tadi Pak? Bahtiar, Prof. Pak Bat. Itu Kapolda di Sulut ya, Manado. Siap. Nah, ini juga topik disertasinya ini saya bimbing dia di Trisakti ya. Nah, nanti kalau Bapak butuh kajian-kajian teorinya, kalau dia kira saya kirim ke Bapak ya untuk Anda pelajari ya. Siap, Prof. Paling tidak teori-teorinya kan. Siap. Anda juga jangan lupa baca korannya. Di koran minggu lalu di Kompas itu mengatakan begini ya. Sekali seminggu itu dapat kiriman peti mayat TPPO. Nah, itu fakta empirik, berarti betul ini perlu dikaji. Siap, Prof. Ya, saya TPPO itu kan nyasarnya daerah miskin kan? Siap. Nah, di perbatasan pula. Berlipat-lipat ini pentingnya ini topik ya. Siap, Prof. Nyasar daerah miskin, nyasar daerah perbatasan. Jadi Bapak saya kira bisa teruskan ini ya. Siap, Prof. Penegakan hukum pidana, nanti barangkali bisa ditambah misalnya berbasis restoratif justice misalnya. Atau berbasis keadilan lokal misalnya. Itu tambah bagus karena mengangkat juga cara-cara lokal menangani. Itu Pak Bahtiar ya. Siap, Prof. Terlalu semangat sehingga langsung biasa pesan toga dan juga begitu ya. Siap, Prof. Pelan-pelan saja ya. Bahwa itu Siap, topik Prof. bagus, ya saya kira bagus. Siap. Ya. Oke. Kita lanjut ke apa lagi?
Izin saya Prof. Pak Domingus ya. Oke. Pak Domingus dulu ya. Silakan. Ya, Silakan, baik, Pak Domingus. izin Prof. Izin. Ya, saya S1 kedokteran di Universitas Mula Warman. Ya. S2-nya manajemen rumah sakit di UGM, Prof. Tugas di Tugas di rumah sakit Langap itu di wilayah Malino Selatan yang wilayah pertambangan juga, Dok. Prof. Bapak dokter apa? Saya kedokteran umum, Prof. Oke. Ya. Saya kira ini juga banyak problem di tempat kami juga banyak. Ya. Ada dulu yang pernah operasi saya Pak. Dia ikut kuliah ya. Waduh. Ketemu di tempat kuliah ya. Ya. Jadi memang banyak problem-problem kesehatan itu yang mulai pelan-pelan dimasuki wilayah hukum. Ya. Bapak sudah punya rencana topik? Ya, ada sih, Prof. Ya, kesehatan di wilayah pertambangan itu tadi, Prof. Oh, ya. Jadi bisa juga misalnya bicara mengenai tanggung jawab pemerintah kabupaten, ya, misalnya ya pemerintah kabupaten di dalam pelayanan kesehatan Pak itu di daerah perbatasan. Bisa saja tanggung jawab ya, atau kewenangan atau pengawasan bisa. Jadi bahwa ini Pemda sebagai subjek, objeknya mengenai pelayanan ya, supaya tidak saja tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab rumah sakit ya, terikat dengan jangan lupa daerah perbatasannya. Ya, siap, Prof. Oke. Oke, baik. Berikut Pak Herman. Ya. Izin Prof. Oh Pak, siapa dulu? Ahmad Jupri Prof. Pak? Ahmad Jupri. Oke, silakan Pak Ahmad Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya dari DPRD. Oke. Ya, siap. S1? Jadi dasar pendidikan saya di S1 di Surabaya. Kampus awalnya ada 2 kampus saya Prof. Satu di Stikom dan kedua di Universitas Putra Bangsa. Ya. Lanjut saya S2-nya di Unmul di Mula Warman, Magister Ekonomi. Oh ya. Iya, siap Prof. Oke. Saya melanjutkan di Fakultas Hukum di S3-nya, rencananya begitu Prof. Oh, Gerinda penguasa apa ya? Oke. Ya Allah, Prof. Ya. Lagi digoyang Prof. Apa rencana judulnya Pak? Saya rencana mengambil judul dinamika hukum dalam perpolitikan di dalam lingkup DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Karena bagaimana di DPRD itu politik itu dengan hukum itu bisa sejalan, Prof. Karena kita menjadi satu. Nanti mohon izin, mohon petunjuk Prof. Judul apa yang tepat nih? Tadi saya maunya sih dinamika begitu, Prof. Judul-judulnya awal-awalnya. Ya. Baik Pak. Pak siapa tadi maaf? Ahmad Jupri, Prof. Ahmad ya. Oke. Ya, siap. Jadi judul hukum itu hak. Makanya kita jarang itu menggunakan istilah kajian, istilah mengenai optimalisasi jarang. Apalagi mengenai dinamika ya itu memang jarang digunakan ya. Siap, Prof. Yang khas hukum itu biasanya mengenai bagaimana pertanggungjawaban, bagaimana kewenangan, bagaimana perlindungan. Pak, lupa ya, mau teliti di DPR misalnya bagaimana penggunaan hak inisiatif. Ya. Ya, bagaimana pertanggungjawaban kepala daerah.
Siap, Prof. hubungannya dengan eksekutif dengan legislatif ya. Legislatif ya, betul, Prof. Kemudian bagaimana hak-hak DPR, Siap. ya, bagaimana Perda, Baik, Prof. penyusunan Perda, maaf ini Pak ya. Ini kan rata-rata kadang Perda ada ya, maaf ya. Ini kan ini asal-asalan ya. Yang penting gugur kewajiban saja. Betul, Prof. Kebanyakan begitu, Prof. Buat dukungan teoritisnya. Ya, Nah, misalnya kalau produk-produk ini Bapak mau kaji, biasanya ada rentang waktu. Misalnya 5 tahun terakhir. ya. Nah, Bapak kaji berapa jumlahnya, berapa inisiatifnya Dewan, ya. Kemudian bagaimana kesiapan NA-nya. Kan misalnya Perda ini yang pernah diuji materi ke MA. Ya, Prof. Nah, jadi Bapak bentang di situ. Jadi tidak dinamika Pak ya, tapi langsung kelihatan Perdanya, prosesnya, kewenangannya, tanggung jawabnya. Jadi kalau saya bukan ya mungkin dari sisi politis itu dinamika Pak ya. Iya, Prof. Tetapi untuk menuangkan dalam judul disertasi seperti itu kira-kira. Baik. Ini hanya Pahit kopinya. Free, Prof. Jadi ya bisa diskusi banyak ya apa kira-kira begitu gambarannya Pak. Terima kasih, Prof. Oke. Ya. Atau Bapak mau ke atas mengenai seleksi anggota DPR supaya Bapak tidak bukan di Kalimantannya tapi itu bicara nasional ya. Seleksi keanggotaan badan legislatif. Siap, Prof. Ya, ini bagus, ini pasti ada hal baru ini Pak. Ya. Baik, Prof. Mungkin Mohon idenya petunjuk tidak. nanti. Siap, Prof. Oke, baik nanti bisa diskusikan lagi. Terima kasih Ya. banyak, Prof. Ya. Oke, berikut Pak Herman. Ya. Nah, kedengaran Pak. S1 dari mana Pak Herman? Herman sepertinya lagi di jalan ini. Oh, lagi di jalan ya. Iya. Beliau lagi bertugas di perbatasan ini, Pak Prof. Nah, kedengaran. Nggak boleh gitu. Kalau begitu ya. Iya. Ya. Ya, izin Pak Prof. Oke. Mohon izin, Prof. Silakan. Jimmy Pak. Oh, Pak Jimmy dulu ya. Oke, Pak Jimmy Sakai. Ya, Nasir ya. terima kasih. Terima kasih Pak Prof. S1 saya latar belakangnya kehutanan. Saya lulusan Unmul. S2 kebetulan dapat berkesempatan mengikuti perkuliahan di Magister Hukum Universitas Borneo Utara. Prof, Prof pernah melaksanakan kuliah umum di Tarakan penelitian hukum dan saya sudah punya bukunya seperti yang Prof sampaikan. Sampai hari ini hanya bab 10 yang saya baca. Oh ya, wow, Bapak sombong sekali ya. Saya bertugas saat ini di kecamatan, Prof, salah satu kecamatan yang berada di tengah kawasan lahan konsesi dan taman nasional. Ya. Bertolak dari dinamika yang ada bahwa beberapa kawasan yang ada sekarang ini susah untuk mendapat pengakuan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana baik APBN, APBD maupun dana desa, sehingga salah satu penghambat pembangunan itu adalah letak beberapa kawasan pemukiman yang berada di lahan konsesi dan taman nasional, sehingga saya berinisiatif mencoba jika berkenan nantinya mohon bimbingan terkait perlindungan hukum bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Ya, itu sudah Pak. Jadi bicara hutan, Bapak kan dari S1 Pak toh? Siap Pak. Bapak S2. Bukan saja hukum dan kehutanan. Problem besar bangsa ini di bidang kehutanan Pak ya. Misalnya ketidakjelasan status, lemahnya perlindungan, ya. Jadi Bapak bisa ambil itu. Nah, sedapat mungkin. Ya, jangan ada kata dan baik di judul maupun di rumusan masalah nanti. Siap. Karena kata dan itu memperluas ruang lingkup.
Jadi satu saja. Jangan ada kata dan. Pilih salah satunya, bukan kedua-duanya. Ya, ini bagus. Lahan kawasan konsesi atau taman nasionalnya, Dok. Ya, pilih Dok, jangan pilih dua-duanya, salah Pak. satu. Baik. Kalau Siap. ya, Karena memang dinamikanya, Prof. Izin, Ya. Prof. Kawasan itu umumnya ada dua ini, Prof. Kawasan konsesi dan taman nasional. ya, jadi biarkanlah Pak yang Taman Nasional itu nanti diteliti oleh peneliti berikutnya secara mendalam. Nah, kalau Bapak dua-duanya boleh sampai itu, tapi tidak sedalam kalau hanya satu. Siap. Terima kasih, Prof. Ya, tentang yang sedikit. Siap. Nah, bukan tahu sedikit tentang yang banyak. Ya. Nah, Siap. jadi satu Siap. Terima saja kasih, Prof. didalami. Nah, supaya bagus Pak ini. Siap, terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, berikutnya Pak Muhammad Nasir. Siap, Prof. Terima kasih. S1. Siap, Prof. Ya. Saya jurusan ekonomi. Ya. Lalu S2 saya ambil di Uniska Banjarmasin, Prof. Di Uniska Universitas Islam Kalimantan ya. Siap. Oke, ya. Sehari-hari Bapak di mana? Saya kebetulan Pak Matyupri tadi itu Ketua DPR Provinsi Kalimantan Utara. Saya wakil ketua satunya, Prof. Izin. Buka kartu nih. Oh ya. Ya, Umur Prof. berapa umurnya Pak Nasir? Apa pakai kacamata seperti 45 umur Pak ya? Betul, Prof. Tampak Kayak tadi muda. saya lihat muda sekali, bila ternyata 55 ya. Siap. Oke. Pengaruh kacamata itu, Prof. Ya betul. Jadi bisa diskon usia 10 tahun Pak ya. Siap. Duduk situ, Pak. Partai mana Pak Nasir ini? Saya Partai Golkar, Prof. Golkar. Ya. Mau bahas mengenai kepartaian atau masalah lain? Ya, saya Kalimantan Utara, Prof. Ya. Jadi akhirnya saya mengambil hukum olahraga. Pak Nasir begini ya. Bagus ya. 2 bulan lalu saya menguji disertasi di Universitas Pancasila. Siap. Kebetulan suami dari ibu itu pengurus Persija Jakarta. Sih ada Gumelar, ada Bambang Pamungkas pemain bola Pak ya. Kasih beloknya sana, keluar sana deh. Bicara olahraga. Angkat dulu, kasih belok. Ada sana satu pertanyaan nanti Bapak renungkan Pak ya. Saya tanya ibu itu. Ibu setuju dengan naturalisasi pemain bola atau tidak? Ya, Pak ya. Jadi jawabannya tidak setuju karena mengganggu keadilan di bidang olahraga. Jadi artinya begini Pak Nasir ya. Ini topik olahraga luas dan potensi untuk diterima besar. Apa nanti tinggal tarik keluar apa yang perlu dipersoalkan? Tanggung jawab kah? Kewenangan kah? Hak-hak olahragawan apakah? Hak olahraga pemain maksud saya? Hak pelatih? Jadi jangan terlalu umum. Tarik satu keluar Pak. Tanggung jawab pemerintah. Itu pemerintah bisa dibagi Pak. Pusat, daerah. Ya. Kalau saya, Prof, mohon maaf, saya cuma fokus perlindungan terhadap atlet yang berprestasi, Prof. Karena bagaimana tanggung jawab negara terhadap atlet yang berprestasi yang telah mengharumkan nama bangsa. Contoh dengan Ilyas Pikal lah, setelah dia pensiun kasihan tidak ada dari satpam dan segala macam. Saya setuju Pak. Jadi ini terkadang dieluk-elukan ketika prestasi.
Ketika turun panggung Pak, ada pelari di Medan Pak, juara Asian Games, berakhir hidupnya tukang tambal ban. Ya. Jadi begini Pak Nasir, kalau ini Bapak mau teruskan nambah negara ya, Bapak sebagai wakil ketua DPR dan sama-sama Pak Ketua betul. Studi banding ke Eropa lah. Ya. Jadi menjalankan tugas kedewaan sekaligus juga rumusan masalah disertasi. Ya, Prof. Syukur juga kalau temannya diajak. Ya, Prof. Selamat ya. Diajak oleh Pak Ketua kan? Ya, Prof. Wakil. Yang dia bicarakan mengenai bagaimana model pendidikan dasar. Dia ke Finlandia. Dia tanya ini berangkat Bapak sebagai mahasiswa atau sebagai bupati ya? Sebagai bupati lah, sebagai mahasiswa. Jadi boleh Pak ya? Pasti negara-negara Eropa, meskipun ia itu liberal, maaf ya, meskipun dia liberal, kita Pancasilais, terkadang hal-hal begitu mereka meskipun kita nilai Pancasila macam-macam Pak ya, religius lah apalah, tapi terkadang soal-soal begini negara-negara liberal bahkan ateis lebih bagus cara pengelolaan. Jadi Bapak bisa bikin perbandingan. Nanti ajak Pak Ketua juga bikin perbandingan supaya berangkat bareng ya. Kira-kira begitu ya. Ya, siap, Prof. Penelitian di luar kan? Karena nanti kan ada kontribusinya untuk pemerintah daerah. Ya, Prof. Nanti cerita ini kita sambung ditarakan Pak ya. Berkenan nanti Profesor dampingi kalau keluar negeri. Oh ya itu lebih hebat lagi Pak. Oke, yang penting topik-topik ini Pak bagus dan dipastikan ada kebaruan karena ada aspek perbandingan. Siap, Prof. Ya. Oke, nanti ini sekedar pembuka aja Pak ya, Pak Nasir ya. Tinggal cap saja itu kalau begitu ya.